Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada menjelang siang ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mempelajari beberapa mata pelajaran. Seperti biasa kita akan mengawali dengan ilmu nahwu syarah Ibnu Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairul madi min hustu'mil. Dan selain fi'il madi sungguh beramal sama seperti fi'il madi. In kana ghairul madi min hustu'mila, jikalau memang dia itu ada selain fi'il madinya. Jadi kemarin yang kita sudah baca kana wa akhwatuha itu kan contohnya kan fi'il madi itu disebutin ya. Nah tuh selain fi'il madi fi'il mudhari, masdar, amr, berarti sama amalnya begitu. Tarfaul isma wa tansibul khobar sama. Jadi kita kalau ngajar tuh nggak apa-apa sekali-kali kita keluarin bait alfiyah gitu. Kayak gini kan ini sering nih, nggak bisa tuh kita kalau ngajar lagi masa ini kita keluarin bait alfiyahnya, di alfiyahnya begini ya, gitu. Maksudnya memasyarakatkan kembali alfiyah gitu di masyarakat. Ini kan sederhana, pemahamannya sederhana di bait ini. Hazihil af'alu ala kismaini ahaduhuma ma yatasarrafu wa huwa ma ada laisa wadama. Di fiil-fiil yang kita baca kemarin itu terbagi dua. Yang pertama bisa ditasrif. Yang mana yang bisa ditasrif? Ya mayoritas semuanya bisa ditasrif kecuali cuma dua, laisa dan dama ya. Laisa nggak ada fiil mudhari'nya, apaan? Laisa fiil amrnya nggak ada ya, apaan? Ada cuma laisa doang. Dama ada nggak fiil mudhari'nya? Bisa. Bisa. Fiil amrnya juga apa? Ada. Juga ada. Ya, cuman dama yang ada fi'il mudhari dan fi'il amrnya itu bukan dama yang beramal kana. Nah, yang beramal kana. Kalau yang beramal kana dia udah dama doang, ya fi'il madi doang. Ya. Berarti kecuali dua itu tuh nggak bisa ditasrif. Wasani mala yatasarrafu wa huwa laisa wa dama, nggak bisa ditasrif. Panabahal musannifu bihazal baiti ala anna ma yatasarrafu min hazil af'ali ya'malu wairul madi minhu amalal madi. Jadi amalnya sama saja seperti amal fi'il madi. Wa zalika huwa al-mudhari'u. Dan demikian itu seperti fi'il mudhari. Nahu contohnya yakunu zaidun qa'iman. Nah, itu yakunu fi'il mudhari sama amalnya tuh. Qala Allah Ta'ala wa yakuna rasulu alaikum syahidan. Nah, contoh dari Quran yakuna fi'il mudhari dari yakana ya, beramal. Rasulu jadi isimnya, syahidan jadi khobarnya. Wal amru nahu kunu qawamina bil qis. Kunu sama fi'il amr, qawamina jadi khobarnya. Wa qala Allah Ta'ala kul kunu hijaratan aw hadida. Sama. Wasmul fa'ili isim fa'il nahu zaidun kainun akhoka. Kainun isim fa'il, akhoka jadi mau jadi apa ini? Khobar. Jadi khobarnya. Iya, khobar kain. Isimnya mana? Dhamir huwa. Iya, zaidun kainun huwa akhoka. Wa qala syairu wa ma kullu man yubdil basyasata kainan akhoka iza lam tulpihi laka munjida. Wama dan tidaklah kullu man yubdil basyasata, setiap orang yang menampakkan wajah riang, kainan akhoka dia adalah saudara engkau. Iza lam tulpihi laka munjida,
kalau kamu tidak mendapati dia itu menolong bagi engkau. Jadi nggak setiap orang yang senyum sama kita, yang mukanya berseri-seri lihat kita tuh saudara kita, kagak. Baru diakuin saudara, kalau dia ngapain? Nolong, lagi susah gitu tolongin, gitu. Itu yang namanya apa tuh? Ahoka, saudara engkau. Bantuan nyengir doang. Mas senyum-senyum doang kan nolongin buat apaan? Kalau saudara nggak nolong, Berarti sama. nggak tahu. Kalau saudara. Nah, ada di bawahnya itu inna akhokal haqqo man kana ma'aka wa man yaduru nafsahu liyan pa'aka. Sesungguhnya saudara engkau yang sebenar-benarnya saudara, orang yang dia itu senantiasa bersama engkau dan dia mau nyusahin dirinya untuk memberi manfaat untuk kita. Jadi mau berkorban buat kepentingan begini. Nah, itu baru namanya apa tuh? Ahokal hak. Saudara engkau yang hakiki, yang sebenar-benarnya saudara yang begitu, yang mau berkorban buat kepentingan kita. Jadi kalau cuma senyum-senyum doang, ramah-ramah doang, tapi giliran bantuin nggak mau, ya bukan ahoka. Ini contoh kita di sini apa nih? Kainan ahoka. Kainan ahoka. Wal masdaru kazalika waqtalapan nasu fi kana an-nakisati. Ya, kana yang saudara ya yang masuk dalam bab ini kan kana yang nakis, ya, bukan yang tam. Hal laha masdarun amla, apakah kana nakiso itu punya masdar atau tidak? Wasohihu annalaha masdaron wa minhu qawluhu bibazlin wa hilmin sada fi qaumihil pata wa kaunuka iyahu alaika yasir. Bibazlin wa hilmin, dengan sifat bazlin, dengan sifat dermawan, wa hilmin, dan sifat memaafkan. Jadi hilmin itu iya, dia maafin seseorang padahal dia mampu buat ngapain? Buat marah-marahin, buat mana? Itu hilmin. Allah bersifat halim. Ya, berapa banyak orang yang maksiat, nggak langsung diazab sama Allah, diazab habis. Oh, maksiat diazab habis. Ya, tapi Allah nggak, ditahan dulu. Nah, itu makanya Allah bersifat apa? Halim. Jadi halim itu orang punya salah nggak langsung kita kasih punishment gitu, kasih enggak, tahan dulu. Halim. Jadi dengan dua sifat itu, dengan sifat dermawan dan sifat sabar, mau maafin orang, sada fi qaumihil fata. Seorang pemuda bisa menjadi mulia di kaumnya. Sada syaraf, jadi dia bisa mulia di kaumnya tuh dengan dua sifat itu. Wa kaunuka iyahu alaika yasiru, dan keadaan engkau itu yasir, gampang ya, untuk mendapatkan hal tersebut. Ya, jadi inti mah bisa lah, ya, kayak kata yang bikin bait nih, buat inti mah cuman masalah dermawan ngame hilin doang, inti pasti mampu lah, gampang buat inti gitu. Jadi kalau kita pengen terpandang, pengen mulia di masyarakat kita, nah dua sifat ini nih, dermawan, suka ngasih, ame sabar, udah pasti dah orang bakal ngapain, bakal hormatin kita gitu, kita bakal dimuliain sama orang. Ya, walaupun kita nggak pintar misalkan gitu, banyak orang di masyarakat kita begini, dermawan, orang nggak gampang marah-marah gitu, orang tetap respect walaupun dia bukan orang alim. Bisa jadi kebalikannya, orang alim kalau marah-marah mulu orang gak senang. Ya. Saya nggak punya ahlak kayak begini, ya biasain. Iya, dilatih begitu. Jadi ahlak itu ada yang bawaan, ada yang hasil latihan. Gitu. Ya. Kalau emang udah bawaannya begitu, ya alhamdulillah. Orang ada dari kecil udah sabar aja begitu, ada gitu, dia emang udah bawaannya dari kecil. Ya. Tapi ada juga orang yang sabar tuh dia perlu ngapain? Orang dulu, soalnya orangnya marah-marah nih. Pas udah umur berapa ini, orangnya jadi baik banget sekarang, dia beda banget masa mudanya dulu. Waktu dia ngelatih tuh bisa begitu. Ini sahabat Nabi siapa namanya tuh? Kata Nabi, inti punya akhlak ini dan ini, al-unat wal hilim, berdua tuh kalau nggak salah disebut sama Nabi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu akhlak begitu emang saya boleh ngelatih apa saya emang dari Allah? Kata Nabi, enggak, itu kamu udah langsung dari Allah gitu. Masih bilang alhamdulillah yang telah mengasih akhlak. Dia tapi memuji Allah gitu yang sudah ngasih di akhlak dari kecil kayak begitu. Nanti kalau gitu akhlak ada yang dari kecil bawaannya begitu, ada yang orang pakai dilatih.
Ya banyak orang sabar emang dari kecilnya dia udah dari kecilnya udah sabar gitu. Wa mala ini contoh kita di mana nih? Wa kaunuka iyahu, ya wa kaunuka iyahu. Jadi kau iyahu itu menunjukkan kalau karena di situ nakisoh dan dia ada masdarnya. Wa mala tasarrafu minha wa huwa dama wa laisa wa makanan nafyu ausibuhu syarton fihi wa huwa zala wa akhwatuha la yusta'malu minhu amrun wala masdarun. Fil mudhari disebut gak di sini? Nah, disebut. Berarti yang disebut cuma apa? Amr dan masdar. Berarti kalau gitu emang dama ada kali fil mudhari'nya. Enggak disebut di sini. Emang kalau dibarenginnya ame zala dan wa akhwatuha, zala jelas lah ada fil mudhari'nya, zala yazulu. Ya kan? Atau pati'a. Kemarin contohnya fil mudhari itu la taqta'u tazkuru Yusuf, fil mudhari, ya. Kan sini disebut la yusta'malu minhu amrun wala masdarun. Tapi kalau kita lihat baik daripada nggak disebut di sini, baik daripada Ibnu Maliknya disamain semuanya. Maksudnya kenapa dia pakai nambahin? Kan dia tadi pas dia ngebagi dia bilang cuma laisa dan dama. Kok ini dimasukin lagi? Makanan nafyu awshibu syarton, berarti jadi masuk zala bari'a infaka pati'a jadi masuk kemari. Padahal di awalnya dia ngebagi nggak masuk, yang nggak masuk cuma laisa amedama, jadi nambah di sini. Jangan-jangan ya la yusta'malu minhu amrun wala masdarun itu cuma yang belakang ini doang yang zala wa akhwatuha. Karena kalau kita tahu zala dan yang 4 itu mudhari'nya beramal gitu. Wa fi jami'iha tawassutul khobar ajiz wa kullun sabqahu dama hazar. Dan pada semuanya itu bolehkanlah khobar berada di tengah-tengah. Wa kullun sabqahu dama hazar. Tapi kalau dama itu kagak boleh khobar itu mendahuluin dama. Jadi di sini masalah khobar kana dan teman-temannya dia boleh ditaruh di tengah-tengah di antara kananya dan khobar dari isimnya. Kemarin dicontohin kana Sayyidan Umar. Sayyidan ditarik kemana tuh? Ditarik ke tengah-tengah. Harusnya kana Umaru Sayyidan, tapi ditarik. Atau boleh gak begitu? Boleh di sini. Tawassutul khobar boleh berada di tengah-tengah. Muraduhu anna akhbaro hazil af'ali illam yajib taqdimuha alal ismi wala ta'khiruha anhu yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi. Jadi catatannya kapan itu khobar kana boleh berada di tengah-tengah kalau emang nggak wajib didahuluin dan juga nggak wajib ditakhirin. Jadi kalau posisinya lagi jaiz-jaiz saja begitu, nah boleh kita tarik ke tengah-tengah. Ya kayak kana Sayyidan Umar lah gitu, boleh tarik tengah-tengah. Famisalu wujubi takdimiha alal ismi qauluka kana fiddari sahibuha. Kana fiddari sahibuha. Nah, kalau kita tarik malah nggak boleh karena sohibuha fiddari, nggak boleh karena hanya itu ada. Jadi ntar domir baliknya ke belakang kan kagak boleh. Audud domir ila mutaakhirin labzon warut batan kagak boleh. Jadi itu kudu ditarik tuh kata-kata fiddarinya tuh. Fala yajuzu hahuna taqdimul ismi alal khobari li alla ya'uda domiru ala mutaakhirin labzon warut batan. Wa misalu wujubi ta'khiril khobari. Contoh wajib mentakhirkan khobar kana anil ismi qauluka kana akhi Ropiki. Adalah saudaraku Ropiki, temanku. Nah, itu kalau kita bolak-balik kita tarik ke depan orang nggak tahu yang mana isim yang mana khobar, nggak ketahuan. Nah sama akhi Ropiki. Nanti kayak begini wajib ditakhirin ini Ropikinya biar jelas. Karena kalau kita tarik nanti Ropikinya ke depan, akhinya ke belakang, orang bakal nyangka Ropiki pasti isim kana. Akhi jadi khobar kana. Padahal maksud kita Ropiki jadi khobar kana. Oh udah, berarti ini jangan dirubah-rubah. Ini karena sama status tulisannya sama. Kalau libas berarti ya saru ya. Iya. Samar ya. Walaupun mungkin dari segi pemahaman ya sama kali ya. Saudara saya adalah teman saya. Teman saya adalah saudara saya. Beda ya. Saudara saya, teman saya. Teman saya, saudara saya. Beda kan? Beda.
Fala yajuzu taqdimu rafiqi ala annahu khabarun li annahu la yu'lamu zalika li adami zuhuril i'rabi. Karena sama i'rabnya tuh. Wa misalu ma tawassata fihi al-khabar qauluka kana qaiman Zaidun. Nah, ini contoh yang boleh nih. Jadi enggak wajib ditakhirin, enggak wajib ditakdimin. Nah, boleh kita taruh tengah-tengah. Kana qaiman Zaidun. Qala Allah Ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Itu kan asalnya wakana nasrul mu'minina haqqan alaina. Jadi haqqan di situ kewajiban. Jadi Allah wajib tuh nolongin siapa? Nolongin orang-orang yang beriman. Kapan Allah itu wajib nolongin orang-orang yang beriman? Kalau orang yang beriman itu mencukupi syarat-syaratnya buat mendapat pertolongan Allah. Ya. Apa salah satu syarat-syaratnya? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Kita nolongin saudara kita lah itu, saling tolong menolong antara sesama muslim, itulah yang mengakibatkan salah satu pertolongan Allah bakal apa tuh? Bakal datang. Kita kalau akur nih saudara-saudara kita nih, keluarga besar nih, kita akur. Insya Allah ditolong mulu ya Allah. Maksud akur tuh kita saling ngebantu. Ini abang kita lagi susah kita bantuin. Ini adik kita lagi susah kita apain. Ini dalam skala yang kecil dulu dah gitu. Keluarga nih, keluarga udah beli nikah nih. Jadi insya Allah kalau keluarga akur begitu saling ngebantu, Allah juga bakal ngasih apa tuh? Bakal ngasih pertolongan di situ. Ya orang kalau saudara sama-sama akur gitu, keluarga besarnya gampang aja gitu. Apanya urusan gampang, apanya urusan karena Allah bakal bantuin. Ini kalau udah cekcok mulu, ini urusan apa aja susah. Karena Allah mau bantuin. Kan syaratnya kurang gitu ya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Kalau kita tarik ke yang lebih luas ya di masyarakat begitu. Iya. Masyarakat kalau pengen dibantuin sama Allah ya kita harus saling tolong menolong antar sama warga gitu, kompak. Karena zaman Nabi kan gitu sahabat kayak saling menolong. Ada pertolongan Allah rutin tuh turun. Akur gitu. Ya, saling menolong. Jadi di sini haqqan alaina Allah wajib menolong ya ada kondisinya. Wa kadzalika sairu af'ali hadzal babi minal mutasarrifi wa ghairihi yajuzu tawassutu akhbariha bisyartil mazkuri wa naqala sahibul irsyadi dan menukil oleh pengarang kitab al-irsyad. Ini al-irsyad sama sarah daripada Alfiyah juga. Irsyadus Salik Pihili Al-Fazi Ibni Malik nama kitabnya tuh. Irsyadus Salik Pihili Alfiyah Ibni Malik. Siapa pengarangnya? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Burhanuddin bin Qayyim Al-Jauziyah. Ini Ibnul Qayyim yang ngarang. Jadi kan hidupnya semasa nih sama Ibnu Aqil nih. Semasa itu kan di sini di Ibnu Aqil di covernya nih meninggal 769. Tuh di covernya tuh. 679. Ya. Dan Ibnu Qayyim meninggalnya 767. Berarti kan semasa. Ya kan? Sama-sama di pala 700-an berarti tahun mereka hidup. Jadi wajar kalau kitab Irsyadus Salik ini disebut di sini dalam kitab Syarah Ibnu Aqil gitu karena antara penyarah Ibnu Aqil ini satu zaman. Ya. Dan menukil oleh pengarang kitab Al-Irsyad yang merupakan syarah daripada Alfiyah Ibnu Malik khilafan fi jawazi taqdimi khabari laisa ala ismiha wa sawabu jawazu. Berarti duluan Irsyadus Salik berarti ya? Ya, bisa jadi duluan Irsyad. Iya bisa jadi. Iya, karena dia di karangnya, iya. Tapi kalau meninggalnya di sini 767. Astagfirullah, tipis amat ini. 769, cuman beda 2 tahun. 2 tahun meninggal Ibnu Qayyim dengan Ibnu Aqil. Meninggalnya juga dekat waktunya. Itulah enaknya yang belakangan bisa ngoreksi yang duluan. Enak gitu ya. Enak yang udah tampil belakangan, enaknya begitu. Jadi udah bisa ngelihat yang tampil duluan. Makanya kita umat Nabi Muhammad yang ada paling belakangan harusnya lebih bagus daripada umat-umat yang terdahulu karena kita udah lihat Yahudi kayak begini kelakuannya, Nasara kayak begini kelakuannya. Nah kita harusnya jangan kayak begitu. Nah enak gitu yang tampil apa tuh? Belakangan. Yang tampil belakangan.
Tinggal di ayat tapi itu yang masalah puasa tuh yang kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ngapain sih pakai kama kutiba alal ladzina min qablikum? Kama kutiba alaikumusiyam udah. Kutiba la'allakum tattaqun. Ngapain pakai dikasih kama kutiba alal ladzina min qablikum? Sebetulnya salah satu tujuan itu memotivasi buat itu. Ini kewajiban sama diwajibin juga ke umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu prestasi puasanya begini, harusnya inti lebih dari itu prestasinya gitu. Kita lomba aja kalau tampil belakangan enak. Benar. Iya, kita bisa lihat duluan. Wah, enak itu. Tapi ada yang nggak enaknya juga. Yang tampil duluan cakep-cakep. Wah, ngepet. Kadang-kadang juri udah capek. Iya, saya gitu, Bang. Udah capek juri. Juri udah capek. Ya, kita kebagian gini doang. Lagi diperhatiin. Sisa. Juri udah capek. Apalagi kalau nyatet sumbangan, pengennya belakangan. Edaran tuh nyatet minimum berapa? Orang dulu dan saya belakangan. Kan bisa ngelihat 100.000. Kita bisa ngukur gitu. Kalau kita duluan tulis aja 50.000, nanti yang bawahnya pada 200.000. Malu. Qala syairu, berkata oleh penyair, sali in jahiltin nasa anna wa anhu palaisa sawaan alimun wa jahulu. Sali, tanyalah in jahilti, kalau kamu tidak tahu, tanya kepada siapa? An-nasa, manusia, anna wa anhum, tentang kami dan tentang mereka. Palaisa sawaan, maka tidak sama, alimun, orang yang alim, wa jahulun, dan orang yang tidak tahu. Jadi kita di sini disuruh apa-apa tuh cari dulu, cari apa itu kejelasan perkara. Kayak salah satu kita cara untuk cari kejelasan perkara, kita tanya dulu, jangan langsung ambil kesimpulan dari apa yang kita lihat. Ini baru melihat begini aja, langsung ambil kesimpulan. Ada orang ribut tuh, yang satu udah ke pojok, wah main hajar aja. Siapa tahu emang yang orang ini yang benar, kita nggak tahu. Tanya dulu, ini ada apa nih? Nah, itu di kisah Nabi Musa tuh, waktu dia kabur ke Madian, walamma waroda ma'amadiana. Ketika Nabi Musa sampai ke Madian, dia langsung nyari ma'amadian, sumber air orang Madian di mana sih begitu. Cari tuh. Jadi kalau musafir zaman dulu, kalau datang ke suatu tempat yang dia nggak tahu, yang paling pertama dia cari itu sumber air. Satu, dia bisa buat ngisi air, haus begitu. Yang kedua, orang pasti ngumpul di situ. Jadi dia bisa ngorek informasi gitu. Ini kota ini gimana nih gitu. Ini saya kalau mau nginep di mana nih. Jadi orang dulu nyarinya sumber air. Kalau kita kan kalau ke tempat sekarang apa yang kita cari? Paling pasar yang kita cari. Oh, ini pasarnya di mana? Pasar di sana no. Karena sumber informasi ada di situ. Ya. Tapi kalau orang dulu enggak, yang didatangi itu sumber air. Kan Nabi Musa pas sampai di Madian, yang paling dulu dicari apaan? Sumber air. Walama waro'a Madian. Wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Lihat orang lagi pada masih minum kambing. Wajada min dunihim ra'ataini tazudan. Tapi dilihat di belakangnya ada perempuan dua. Dia nggak ngasih minum kambing, malah kambingnya dijagain. Jangan sampai ngacuin kambing-kambing orang yang pada minum. Kan Nabi Musa udah lihat tuh kejadian itu. Nabi Musa bisa nggak ngambil kesimpulan sebetulnya? Harusnya dia udah bisa. Berarti ini ada sesuatu yang nggak beres nih. Ini perempuan berarti kesusahan. Harusnya dia udah bisa tuh Pak. Dari lihat mata kepala aja tuh sudah ngeliat orang di situ pada ngasih minum kok. Dikagak. Lah ini perempuan bukan cuma sekedar kagak, kambingnya malah tazudan. Tazudan tuh dijagain gitu. Agar jangan sampai gerecokin kambing orang minum. Tapi apa lanjut ayat itu? Nabi Musa parahin, ma khotbukum. Ada masalah apa nih ente berdua? Nah, itu maksudnya. Jadi jangan cepat ngambil kesimpulan dari apa yang kita lihat, tapi tanya dulu penjelasannya. Padahal sebetulnya Nabi Musa udah bisa baca kok tuh, berarti ini orang kesusahan nih, tapi nggak tetap ditanya. Ma khotbukum. Itu kesusahannya masalah apa nih? Ada masalah apa ditanya? Karena Nabi Musa jadi susah begitu karena nggak nanya tuh. Kan kejadian kan kenapa dia bisa kabur ke Madian gara-gara ada orang Israel sama orang Mesir berantem kan? Yang Bani Israel minta tolong, pas Tagosahu minta tolong.
Nabi Musa kan nggak nanya dulu, ini masalahnya apa nih? Siapa tahu orang Bani Israil yang salah, orang Mesir yang apa? Yang benar, nggak pakai nanya, main ngapain? Main pukul aja, terus. Akhirnya orang yang dipukul orang Mesirnya apa? Mati lah, kan jadi masalah di situ. Mungkin ngambil pelajaran dari situ kali Nabi Musa. Jadi segala sesuatu tanya dulu, jangan main ngambil kesimpulan aja. Maka pas dia lihat itu orang Bani Israil ini lagi kepepet begitu. Nah, makanya dia langsung, wah ini kesimpulannya berarti dia lagi dizolimin nih. Hajar. Soalnya masalahnya pas besokannya lagi ketemu lagi orang Bani Israil sama orang Mesir lagi ribut lagi. Orang Bani Israil siapa? Dia juga orang. Dari bukit kemarin. Iya, maka temu kamu ini lagawiyyun mubin, emang ente ini biar kerok kalau begitu. Dia jadi keusir Nabi Musa. Makanya pas dia ketemu kejadian begini, nggak mau cepet ambil kesimpulan dah. Mendingan dia ngapain? Ditanya dulu. Ma khotbukuma? Apa urusannya? Baru terang itu cewek itu. Lanas ke hatta yusdironi. Kami nggak bisa ngasih minum sampai ini orang pada bubar dulu. Lama banget. Sampai orang bubar dulu. Baru dia bisa ngasih minum. Wa abuna syekhun kabir. Kita nggak punya keluarga laki-laki, yang laki bapak kita doang. Udah tua. Tapi orangnya udah tua. Nggak bisa diandelin. Siapa itu orang tuanya tuh? Nabi Ayub ya. Nabi apa? Nabi Su'aib. Iya, Nabi Su'aib. Mantu. Nabi Su'aib. Ya. Itu berdasarkan qaul tuh. Jadi belum tentu juga tuh. Belum tentu Nabi Su'aib. Nabi Su'aib. Belum tentu. Kenapa? Nih yang pendapat yang menolak mertuanya Nabi Musa itu Nabi Su'aib yang menolak nih. Nabi Su'aib kan tinggal di Madian. Madian itu siapa sih? Madian, anaknya Nabi Ibrahim. Kita tahu anaknya Nabi Ibrahim cuma dua. Ismail sama siapa? Sama Ishak. Itu kita tahu tuh. Ya kan Ismail dari Hajar, Ishak dari siapa? Dari Sarah. Ya. Ternyata pas saya baca itu Madian. Jadi Ibrahim pas di masa tuanya tuh kawin lagi, ambil istri ketiga, namanya Koturo. Kalau di Bible nyebutnya Ketura, kalau bahasa Arabnya Koturo. Lahirlah itu siapa? Madian. Ya. Madian kawin, sama anaknya Nabi Lut. Nabi Lut punya anak perempuan, ya kan? Yang kagak laku tuh. Iya. Kenapa nggak laku? Karena pada karena laki dimana laki. Ya kan Nabi Lut, ini anak perempuan saya ini lebih suci. Ya kan ini anak perempuan saya ambil, mereka mau. Anaknya Nabi Lut tuh selamat. Yang nggak selamat istrinya. Kanat minal ghabirin. Kena tuh azab Allah tuh istrinya tuh, tapi selamat. Ya ini anak perempuan itu nikah tuh sama anaknya Nabi Ibrahim yang Madian. Bukalah perkampungan. Ada karena yang buka perkampungan itu namanya Madian, kampung itu dikenalnya apa? Madian. Bisa nggak begitu? Bisa. Ada nggak contohnya zaman sekarang? Ada. Di Mesir ada Alexandria. Kenapa namanya Alexandria? Ya karena yang buka Alexander gitu kan. Yang Alexander namanya Alexander. Jadi bisa itu nama kampung asalnya dari nama orang, bisa gitu. Ya. nama jalan juga sekarang ya. Ya nama jalan dipakai. Iya. Cuma kalau nama jalan kan dari pemerintah namanya. Jadi kalau ini kan emang orang nyebut aja datang ke kampung Madian begitu. Madian itu kan kampung yang diazab sama Allah kan. Diazab juga tuh, mati Nabi Su'aib diazab tuh. Cuman kejadiannya berarti sebelum Nabi Musa inilah, itu sebelum itu menjadi diazab, ya kan? Karena ini kejadian ini kampung itu kira-kira diazab belum? Udah lah, Nabi Su'aib udah tua, wa abuna syekhun kabir. Tua kan berarti, tua. Berarti kejadian pengazabannya udah belum? Udah. Berarti sekarang yang ada di situ kan orang yang selamat doang. Artinya orang yang selamat, orang yang beriman doang sama siapa? Sama Allah dan juga ngikutin Nabi Su'aib. Lah emang tuh orang-orang yang ngasih minum nggak kenal nih anaknya Nabi Su'aib. Kan anaknya Rasul nih. Kasih dong kesempatan minum duluan. Kok nggak mau ngalami anaknya Rasul? Tuh. Yang menolak kalau Abuna Syekhun Kabir tuh Su'aib. Karena nggak mungkin perlakuan orang-orang itu nyingkirin anaknya Nabi Su'aib. Kan mereka kenal tuh anak Rasul. Kenapa nggak dikasih prioritas gitu. Alasan yang kedua tuh Nabi Musa selama bergaul sama Nabi Su'aib kagak ada cerita masalah diajarin tauhid, kan kagak ada. Nggak ngomongin apa-apa Nabi Su'aib di Quran tuh nggak ada. Kalau emang dia Rasul paling nggak ada lah. Ya, omongan-omongan ini dialog yang bernapaskan tauhid itu nggak ada. Nah, berdasarkan dua pendapat itu ada banyak orang yang nolak itu mertua Nabi Musa bukan Islam.
Kalau di Bible kan Jethro nyebutnya. Ada kalau kita nyebutnya Jethro sama dengan Shu'aib. Karena kita cuma nyangkanya udah Shu'aib aja. Dikasih bumbu lagi ceritanya biar tambah cakep. Nabi Shu'aib ngasih tongkat. Ya, ini buat Nabi Musa. Ya tongkat. Boleh pakai batu lah. Tongkat dipakai kan jadi nambah bumbu lagi tuh. Ini tongkat peninggalan dari Nabi Ibrahim. Wah, nggak mau tambah ruwet dah ceritaannya dah. Susah emang nah. Ya? Kisah mah. Tambahin. Banyak bumbu. Falaisa sawa'an alimun wajahu. Wa zakara Ibnu Mu'tin. Nah, Ibnu Mu'ti sama penyara Alpia juga. Dia bukan penyara Alpia. Dia malah bikin Alpia ya. Alpia Tabni Mu'ti. Iya. Ibnu Mu'ti. Duluan. Anna khabaru dama la yataqaddamu ala ismiha fala taqulu la usahibuka madama qaiman zaidun. Jadi ini masalah dama nih. Dama khobarnya tidak boleh mendahuluin isimnya. Wasawabu jawazuhu, tapi yang benar boleh. Qala syairu tiba lil aisi madamat la tiba lil aisi madamat munaghasatan lazatuhu apa tuh bil Dikari. bid dikaril mauti wal haram. Tidak ada kesenangan bagi hidup selama dia itu Kamera. bukan munaghasatan, selama dia itu dipenuhi terkeruhkan lazatuhu kelezatannya ya at-takdir berarti terkeruh gitu bidikaril mauti wal harami, dengan mengingat kematian dan juga al haram dan juga masa tua. Jadi hidup mau senang kayak apa itu kesenangannya bakal terganggu kalau kita lagi ingat apa, lagi ingat mati sampai masa tua. Lagi enak-enak makan ingat mati, hilang seleranya. Lagi makan dengan teman mati ya. Saya kalau anak mahasiswa lagi enak-enak bercanda ada ngomongin ini skripsi gimana nih? Ya, Sudah. Terus apa sana tuh? langsung kagak enak dah. Sampai ingetin masa tua. Iya. Makanya kita kagak sering ingat mati tuh nikmat. Kalau kita ingat mati mulu nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi mau kerja ingat mati, lagi mau ini ingat mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena jadi nggak semangat mau ngapa-ngapain aja. Ini salah satu nikmat Allah tuh kita kagak ingat apa. Kita nggak ingat mati. Karena manusia emang jibilahnya nggak ingat mati, makanya Nabi suruh biar ingat kepada apa? Biar ingat kepada mati. Wa asyara bi qaulihi, ini contohnya apa nih? Madamat munaghasatan. Asyahidu bi qaulihi madamat munaghasatan. Lazatuhu. Jadi khobar dama mendahului di atas isimnya. Harusnya kan madamat lazatuhu munaghasatan. Berarti boleh kan? Khobar dama mendahului isimnya. Wa asyara bi qaulihi wa kullun sabqahu da mahazar ila anna kullal arabi au kullan nuhati manaa sabqa khabari dama alaiha wa hadza in arada bihi annahu mana'u taqdima khabari dama ala ma al muttasilati biha nahu la ashabuka qaiman madama zaidun famusallamun. Jadi mungkin maksudnya khabar dama enggak boleh mendahuluin itu bukan berarti nggak boleh mendahuluin isimnya, tapi nggak boleh ngedahuluin apa? Nggak boleh ngedahuluin madamanya gitu. Jadi dia ngelewatin madama, adanya duluan. Ini kan la ashabuka ko iman madama. Adanya berarti sebelum apa? Sebelum madama atau ko iman. Nah ini mungkin agak boleh. Ya. Wa in arada annahum mana'u taqdimahu ala dama wahdaha nahu la ashabuka ma ko iman dama zaidun wa ala zalika hamalahu waladuhu fi syarhihi papihi nazaru. Tapi kalau maksudnya cuma damanya doang, ya maknya kagak, itu ada papihi nazaru, ada peninjauan. Tapi menurut anaknya siapa nih? Wa ala zalika hamalahu waladuhu, anaknya siapa? Anaknya Ibnu Malik, anaknya si penazim ini. Jadi anaknya Ibnu Malik menyarahkan Alpia bapaknya gitu. Hebat ya. Jadi anaknya nyarahin karangan bapaknya. Siapa anaknya Ibnu Malik? Badruddin.
Anda sering nggak? Badruddin bin Malik. Badruddin bin Ibn Malik. Badruddin. Ya. Jadi dia bikin syarah Alfiyah, cuman nggak begitu populer. Justru yang populer ya ini nih. Ibnu Aqil, apa lagi tuh yang Marhalah ngaji dulu tuh Asmuni. Yang populer tuh. Ya syarah daripada Ibnu Malik. Kalau ini mah jarang orang ngaji ini. Padahal justru tuh anaknya tuh yang ngapain? Yang nyarahin. Papihin azorun. Waladhi yazharu annahu la yamtani'u taqdimu khobari dama ala dama wahdaha fatakulu la ashabuka maqaiman dama zaidun. Jadi kalau cuma ngedahuluin damanya saja boleh. Kama takulu la ashabuka ma zaidun kalam. Nah, jadi yang enggak boleh itu ngeduluin madama. Jadi madanya maknya tuh dilewatin juga, ya. Jadi khobar kana adanya sebelum madam. Jadi kalau cuma ngeduluin damaknya aja masih boleh. Baru besok kita lanjut. Kaza kasabku khobar makna dia. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani al-maradu wa rukhasuhu kasiratun. Yang kedua adalah sakit dan rukhsah-rukhsahnya itu banyak. Jadi masih menyebutkan hal-hal yang mengakibatkan adanya rukhsah. Kemarin yang kita udah baca musafir, jelaslah itu. Ya. Yang kedua ada lagi di sini sakit. Sakit juga jelas. Terus Minha al-awwalu at-tayammumu inda masyaqqati isti'malil ma'i. Di antaranya yang pertama adalah bertayamum ketika kesulitan menggunakan air. ya, karena anggota tubuhnya sakit, kalau sakit nggak bisa kena air, yang boleh ngapain? Tayamum, baik untuk yang kecil, hadas kecil maupun hadas besar, boleh kalau emang dia masak. Ini sahabat Nabi kepalanya lagi sakit, mandi junub, sisir mati. Nabi salahin kan kayak Nabi, nggak perlu begitu seharusnya. Kesian juga ya. Karena nggak tahu, bukan nggak tahu hukum sih. Mungkin orang justru karena kejadian itu kita jadi apa? Kita jadi tahu. Ngorbanin orang. Dulu ya. Kita jadi tambah parah. Sebenarnya kalau kita lihat di situ maqasidus syariah emang jangan nyampe nyusahin orang gitu, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Jadi kalau jadi ustadz jangan terlalu parku banget gitu punya peraturan. Emang apa nyusahin orang sampai bahaya begitu, jangan. Tetap ngotot, wah ini kopi tetap mesti Jumatan. Kalau ada jadi bayang pada mati. Jadi maqasidus syariahnya tuh kita lihat juga begitu, jangan cuma pasal-pasal segini, pasal-pasalnya doang dilihat. Ini nggak boleh Jumatan mesti begini. Kalau mau jadi bahaya orang pada mati lah. Itu aja buktinya mandi junub dia kan Nabi salah caranya ya begitu. Mati tuh orang. Terus As-sani al-qu'udu fi sholatil fardhi wa khutbatil jumu'ati. Yang kedua duduk pada sholat fardu dan khutbah Jumat. iya, berarti kita beri duduk sholat fardu kalau nggak kuat diri. Kalau sholat fardu kan kudu diri. Selama dia masih sanggup diri harusnya dia ngapain? Diri. Kalau disanggup diri tapi pegangan gimana? Gak apa-apa. Wajib gak? Masih wajib diri gak maksudnya? Wajib. Masih wajib kan? Dia pegang pakai tongkat gitu, masih wajib gak? Nyewa orang juga. Iya. Maka kalau kan sekarang kan enggak, orang boleh duduk sekarang. Iya. Tapi kita ngapa-ngapa dia kuat diri. Itu aneh juga tuh. Saya pernah tanya jamaah protes gitu, tolong kasih tahu apa ya satu orang boleh duduk. Itu bingung juga, kita kagak tahu tuh orang kagak mampu dirinya apa gitu. Nggak mampu dirinya kalau memang diri cuman 5 menit tadi udah lemes, tapi sholat juga nggak nyampe 5 menit mandiri terus. Apa mungkin nggak bisa duduk-duduk kali gitu, terruku, tersujud nggak bisa begitu juga. Mas sekarang orang gampang banget apa-apa sholat kursi udah makin banyak aja gitu, pagi kursi. Iya banyak. Iya. Padahal seharusnya selama dia masih bisa diri, kalau pakai alat bantu itu harusnya dia diri. Kecuali kalau sholat sunnah. Kalau dianya diri terus pas sujud dia duduk gimana Bang? Boleh?
Misal pas takbiratul ihram diri nih. Ah. Kan pas ruku mungkin karena dia sujud nggak kuat jadi duduk gitu. Duduk, iya. Yang penting intinya dia diri. Nah, boleh tuh. Berarti kan dia bukan nggak bisa diri, nggak bisa apa? Nggak bisa ruku sama sujud. Iya, sujud berarti. Osteoporosis. Iya kan ada yang gitu ya. Makanya mungkin kakinya emang udah nggak kuat naik turun begitu. Nggak kuat naik turun. Excelnya ya. Excel. Nah, justru saya penasarannya tuh pengen uji gitu loh. Pengen uji, coba bapak diri udah seberapa sih kuatnya gitu. Karena kalau sehari-hari kok kita lihat dia diri. jalan ke masjid dia bisa. Kan jauh jalan ke masjid bisa. Ya mungkin emang kendalanya tuh di naik turunnya itu. Tapi kalau emang kendalanya di rukuk sama sujud harusnya kan tetap diri. Cuman nanti pas rukuk sujud baru dia ngapain? Baru dia duduk, harusnya begitu. Jadi jangan dari awal juga duduk kalau emang dikuat diri. Sholatnya duduk kursi lagi juga. Jalan-jalan tuh ngobrolin bocah. Itu ada. Lah, Ngomelin. itu kalau Jumatan kan belakangan sholat nih, gimana khutbah? Gimana aja kagak masuk itu Oh, cerita. nggak masuk ya? Untuk kejadiannya khutbah apa dulu? Jumat. Iya, Jumat. Jumat kan sholatnya Iya, belakang. itu belakangan. Iya. Ini pas Oh, pas Tapi sholat. kan dia pas. Iya, pas khotibnya, iya berarti kejadiannya dia ngobrol-ngobrol bocah dulu. Iya, pas Habis bayar. itu- Bayangnya Iya, Udah, pas Duduk. dia duduk. Iya. Padahal tadi di warna Jangan warawiri ya, potong nggak jauh diri, dibuka-bukakin. Khutbah Jumat juga kudu diri. Ini khutbah Jumat kan di sini. Iya. Khutbah Jumat kudu diri. Kan di Quran ada wataroku kako ima, dan dia meninggalkan engkau wahai Muhammad kako ima dalam keadaan apa? Diri. Lagi ngapain tuh Nabi diri? Kan lagi khutbah kan, berarti khutbah kudu diri. Gitu. Hmm. Sekarang kalau yang khotibnya sakit, nggak apa-apa, khutbahnya nggak diri ngapain? Duduk, nggak apa-apa. Jadi nggak ada aneh lagi sakit nih nggak apa-apa, Ustaz. Ustaz khutbahnya duduk. Cuma yang jadi masalah sekarang kan pakai podium, kalau khotibnya duduk gak kelihatan khotibnya. Nah, kan suara. Kan suaranya kedengeran. Mana nih khotib orang nyariin? Lah tinggal dia duduk kursinya geser ke tempat imam. Nggak usah pakai mimbar, bisa. Ini dulu karena begini, kenapa ada peraturan begini? Karena yang khotib tuh bisa dia doang. Jadi nggak ada lagi yang bisa khotib. Jadi kalau dia sakit ya udah nggak apa-apa. Khutbahnya ngapain? Duduk. Karena nggak ada lagi yang bisa ganti inti khotib. Begitu. Oh, zaman sekarang kan Banyak. banyak bisa. Terus. Asalisu al-intiqalu minas saumi ilal it'ami fil kafarati. Yang ketiga, memindahkan hukum daripada puasa 2 bulan berturut-turut kepada memberi makan pada masalah kafarat. Karena apa tuh? Karena sakit. Emang begitu, Pak? Saya ngeliat bicaranya begitu, lapasnya. Langsung dilakar roti. Iya. Di asbahnya. Jadi kalau dia ada hilal it'ami fil kafarati begitu. enggak, pindahnya dari apaan? Dari puasa. Iya, al intiqalu minas saumi Iya. ilal it'ami fil kafarati. Berarti karena sakit begitu. Pindahnya itu karena apa? Karena sakit. Tidak dari puasa boleh makan. Ada Iya, masalah. saumnya di sini bukan 2 bulan berturut-turut kali ya. Puasa aja. Boleh makan begitu. Tapi fil kafarati, ada kata-kata fil kafarati. Nah, emang ada, sini ada tuh ilal kafaroti. Berarti puasa. Misalkan orang nggak puasa nih karena sakit. Iya. Bayarnya apa? Masih makan, mun. Lah, Kodo. 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 Lah kodo. Harus ngapain lagi? Harus puasa lagi kan? Tapi bisa nggak dia bayar itu bukan puasa lagi? Pakai kafarot? Bisa buat yang emang nggak dijamin kesembuhannya. Nah, mungkin begitu karena dia sakit. Jadi sakit yang layur jabar yang nggak diharap sembuh lagi secara hitungan normal. Jadi sekarang orang kalau sakit nggak puasa, sakitnya nggak diharapin sembuh gitu, sakitnya udah parah. Taruh besok misalkan udah Syawal dia disuruh kodo juga lah, kodo mana? Kalau mau udah kagak bisa puasa karena sakit.
Itu kan boleh. Akhirnya bayarnya bukan bayar pakai puasa, bayarnya pakai apaan? Pakai ngasih makan, pakai beras, pakai mud. Jadi kan itu jelas berarti karena sakit. Jadi sebetulnya kalau nggak perlu dikasih tambahan begitu juga bisa masuk. Nggak bisa masuk, cuman di situ berarti sakitnya itu yang layurja baruhu, sakit yang emang nggak diharap secara hitungan manusia tuh nggak diharap dia bisa sembuh lagi begitu. Misalnya aja orang nggak puasa karena udah tua usia lanjut, ya kan bayarnya apa? Bayarnya pasti pakai fidyah kan, nggak mungkin dia disuruh puasa makin tua umurnya, makin payah fisiknya. Sian betul orang ya. Sekarang patokannya dari mana? Patokannya dari omongan dokter. Kalau dokternya udah susah ya udah. Terus Ar-rabi'u istinabatul haji. Yang keempat adalah badal di dalam haji. gantiin haji berarti karena dia sakit, akhirnya orang suruh ngapain? Nah, suruh gantinya itu juga berarti sakitnya nggak bisa diharap ya. Kalau dia masih bisa sembuh aja mah nanti udah sembuh ngapain? Nah, haji. Terus Al-khamisu at-tadawi bin najasati. Yang kelima pengobatan dengan najis. iya, obatan dengan yang najis. Vaksin babi. Vaksin. Padahal vaksin kita kagak sakit ya. Orang apa sih yang dikasih cacing? Ada makan tikus. Tikus. Iya, makan anak tikus tuh buat penyakit apaan tuh? Tapi sebetulnya begini, ketika nggak ada obat yang lain, kalau masih ada obat yang lain sebetulnya harus pakainya obat yang halal dulu. Udah nggak ada lagi baru pakai Yang najis. pakai yang najis begitu. Jadi jangan langsung buru-buru pakai yang najis atau pakai sesuatu yang haram buat pengobatan selama masih ada yang halal apa. Di pondokan dulu sakit mata bilangin melek tidur kan kalau bisa melek tuh ya. Usahain mereka kencing. Itu kan najis ya. Gimana itu? Melek mata subuh-subuh semelek. Ya kan najis bisa dihilangin. Pakai air kencing. Yang halal ngeluarin duit ya. Masih subuh aja. Masih subuh. Susah. Nyari obat. Terus Asadisu at-takhallufu anil jumu'ati wal jama'ati ila ghairi zalika. Yang keenam terlambat meninggalkan sholat Jumat dan jamaah kepada selain demikian itu. iya. Jadi karena dia sakit, akhirnya dia nggak ngapain, nggak sholat Jumat, nggak sholat jamaah. Jadi takhalluf di situ bukan ketinggalan emang apa jamaah? Nggak kudu sakit, kita aja kagak sakit sering ketinggalan jamaah, masbuk, gampang. Ya takhalluf di situ artinya dia kagak ikutan, dia nggak ikutan sholat Jumat, nggak ikutan sholat jamaah. Karena apa? Karena dia sakit, ya. Nah, terus emang begini aja nih kagak. Karena dia rutinnya di sholat Jumat, ketika dia sakit, dia kan nggak sholat Jumat, pahalanya itu tetap apa? Tetap dapat. Jadi kita kalau rutin jamaah tuh begitu, kita rutin jamaah, pas kita lagi nggak jamaah, itu insya Allah pahalanya apa tuh? Dapat. Walaupun kita kagak jamaah, karena kita ngapain? Rutin. Maka itulah pentingnya kita muazobah, mudawamah atas pekerjaan baik tuh harapannya begitu. Ketika kita nggak ikut, akhirnya kita jadi dapat hitungan pahala juga. Kita ngaji nih kemis nih, rutin, dapat pahala. Sekali kita libur, insya Allah pahala juga. Karena kalau nggak ada aral tuh seharusnya kita ngapain? Jadi istilahnya kalau emang nggak ada aral nih orang ini jamaah sebenarnya. Berarti kalau dia nggak jamaah nih pasti ada apa-apa nih. Karena ada orang rajin gitu jamaah tuh. Jadi ketika kita ngelihat dia 2 kali jamaah nggak ada, pasti kita udah nyangka, wah ini ada sesuatu yang nggak beres nih kayak Pak Haji ini nih. Karena dia pasti ada di sini. Begitu cari kabarnya, loh iya tuh. Ada di sana. Di Gatot Subroto rumah sakit sudah Iya. 2 hari. Oh, jelas di situ berarti. Itu karena dia rutin jamaah, insya Allah tuh pahalanya tetap apa tuh? Tetap dapat. Dia sahabat-sahabat Nabi pengen ikut perang Tabuk.
ikut perang tabuk. Tapi kagak punya kendaraan, orang susah. Yang lain enak punya kuda, punya onta. Nanti ada beberapa orang yang nggak beruntung karena orang susah, nggak punya. Ada dia menghadap pada Rasulullah, ya Rasulullah angkut kita dong nih, ya sewain bis ya angkut kita nih, kita pengen ke perang. Tapi karena emang akomodasi terbatas, Nabi nggak bisa, Nabi nggak nyanggupin. Saya nggak ada lagi kuda, nggak bisa. Karena ini orang kecewa gitu kan, pulang-pulang mereka nangis tuh, sepanjang jalan nangis, sedih, karena kehilangan peluang emas gitu loh buat ikut jihad. Apalagi ternyata itu kan perang Tabuk jadi perang terakhir tuh, perang besar terakhir yang dipimpin Hazanan ada di surat Taubah tuh, kejadian itu tuh. Tapi itu sedih. Pas pulang dari perang Tabuk tuh Nabi sambil jalan, Nabi ngeluarin hadis tuh. Ada teman-teman kita yang nggak beruntung, mereka nggak bisa ikut perang gitu. Ada di Madinah di Solo. Ya. Tapi kita kagak ngelewatin satu wadi dan kita nggak naik satu jalan yang tinggi di gunung, itu orang-orang itu ada bersama kita. Berarti pahalanya tetap apa tuh? Tetap. Karena kalau misalkan dia ada punya kendaraan aja dia pada ngikut kok gitu, dia pada ikut perang. Jadi bukan masalah apa-apa emang nih. Faktor teknis gitu, nggak ada kendaraannya. Nabi sampai ngomong begitu, ya tuh orang itu ada sama kita di sini. Jadi ya itulah pentingnya kita tuh rutin berbuat baik tuh jamaah. Akhirnya ketika nggak ada tuh malaikat udah main hadir aja. Ya kan, jadi murid begitu karena ada jarak apa gitu, wah udah hadir aja. Kita yang jarang-jarang dia datang kita alpain. Orangnya ada padahal kita apa? Bang, saya ada bang. Lah, lu ada. Saya kira makanya ini udah berhenti. Tapi jangan bocah yang rajin. Kita udah anggap apa? Udah kita titikin aja, walaupun sebetulnya orangnya kagak ada. Ini panjang nggak sih ini? Ketiga, al-ikrahu. Udah kali dah. Berapa? Udah. Ada hadis itu iza maridul abdu au safar kutibalahu mislu makana ya'malu mukiman sohihan. Apabila seorang sakit au safara atau dia musafir, kutibalahu dicatat baginya mislu makana ya'malu mukiman sohihan. Dia tetap dicatat pahalanya itu seperti yang kalau dia kerjain, kalau dia mukim, kalau dia sehat. Jadi kalau dia sehat biasa dia jamaah, pas dia sakit akhirnya kutibalahu dicatat juga tuh pahalanya. Jadi itu keterangan begitu karena emang ada apa nih? Ada hadisnya, ada landasannya dari mana? Dari Rasulullah. Sama musafir juga begitu. Biasanya ngaji misalkan karena jalan-jalan ke Jogja kagak ikut ngaji, tapi kan biasa rutin di ngaji, tetap kecatat tuh malaikat dia lagi ngaji nih di Masjid Anu, padahal dia orangnya lagi di Yudhistira, ya kan? Ya. Dari kafe lokal. Mustalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asadisu dawa yulwad'i wa asnaful wadda'ina. Yang keenam, motivasi. Udah kan ya? Belum. Oh iya. Dawa yulwad'i, motivasi membuat hadis maudhu dan golongan-golongan orang-orang yang membuat hadis maudhu. Ngapain sih orang bikin hadis maudhu gitu, kurang kerjaan banget. Nah ini sebab-sebabnya nih. Terus At-taqarrubu ilallahi ta'ala biwad'i ahadisin biwad'i ahadisa turaqibun nasa fil khairati. Yang pertama, agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuat hadis-hadis tersebut yang mentargibkan manusia di dalam kebaikan-kebaikan. Wa ahadisa tukhawifuhum min fi'lil munkarati,
dan membuat hadis-hadis itu karena menakutkan mereka daripada melakukan perbuatan yang mungkar-mungkar. Wa haula'il wadda'una qaumun yantasibuna ila zuhadi wasullahi, dan mereka itu orang-orang ila zudi, ma ada alifnya haknya. ada. Nggak ada kan? Ila zudi wasolah. Dan mereka yang membuat hadis maudhu adalah suatu kaum yang menisbahkan kepada kezuhudan dan kebaikan-kebaikan. Wahum syarrul wadda'ina li'anna nasa qabilat mawdu'atihim siqatan bihim, dan mereka itu paling jelek orang-orang yang membuat hadis maudhu karena bahwasanya manusia menerima maudhu-maudhunya mereka karena percaya kepada mereka. Iya, jadi ini kelompok yang pertama nih, ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bikin hadis maudhu sebenarnya tujuannya benar gitu, biar orang semangat ibadah. Jadi hati-hati tuh, hadis-hadis yang pada ilul amal tuh banyak yang bikin-bikinan. Banyak yang bikin-bikinan ulama. Hadis pada ilul amal, hadis nakut-nakutin orang dari neraka tuh banyak yang bikin-bikin ulama-ulama yang emang dinisbahkan kepada zuhud dan sholat. Artinya orang-orang sufi yang bikin, tujuannya biar orang gitu. Tapi ini dianggap ini syarrul wadoin. Ini yang paling buruk orang yang bikin hadis maudhu. Kenapa? Karena pasti orang percaya. Kan orang pasti ngikutin, karena siapa? Karena yang ngomong dia. Ya ulama sufi ini, ulama pasti percaya. Ya kayak kita lah, kitab apa nih yang masalah Fadilul Amal tuh. Kita baca pasti langsung kita amalin. Tuh ada di kitab. Soal ibadah Ada di kitab. Ini ada di kitab nih. Langsung ada di kitab aja. Enggak usah ada. Ihya Ulumuddin aja banyak hadis-hadis kagak ada asalnya. Ya ada di kitab nih, ada kitab Ihya nih. Orang langsung ngamalin karena ada di situ. Justru itu paling bahaya karena orang pasti nurut begitu loh. Jadi istilah kata di kita nih ustadz ngebohong. Ustadz ngebohong kan paling bahaya. Ini kalau misalkan orang lain sih ngebohong, orang masih ada yang nggak percaya. Tapi kalau ustadz ngebohong, orang pasti ngapain? Tetap pasti ngikutin. Udah itu ustadz anu yang ngomong. Padahal itu jadi paling bahaya yang begitu. Nyuruh invest ini loh. Wah, dia nggak tahu. Kagak jangan repot. Orang percaya karena ustad. Kalau ngomong bukan ustad orang kagak percaya. Yang ngomong ustad orang ngikutin, paling invest 100 juta lalu ini lah, repot jadinya. Jadi ini syarrul wadoin. Walaupun sebetulnya tujuan mereka tuh apa? Bagus. Ya harusnya nggak usah pakai ngomong itu hadis Nabi kan. Tapi kok hadis Nabi ya kagak laku. Tapi dia nggak tahu aja orang zaman sekarang ternyata laku kok. Wah ini omongan ulama siapa ini laku. Ya omongan atau ilah aja laku banget tuh Al-Hikam. Orang pada cari kan bukan hadis. Bisa ngalahin hadis, malah sekarang omongan orang sufi ngalahin hadis kalau sekarang. Jadi ini kita harus hati-hati lah. Kalau kitab-kitab yang masalah targhib begitu harus kita teliti dulu hadisnya beneran statusnya kayak gimana. Kalau masih doib aja mah masih oke dah. Ya mah kalau udah maudhu. Tapi mau kita ngajar kitab itu gimana? Kita jelasin. Ya hadis saya nggak tahu nih Pak asal ini. Jadi ada kemungkinan harus kita jelasin begitu aja sampai kita nggak jelasin. Ya. Terus. Wa min haula'i Maisaratu bin Abdi Rabbih faqad rawa Ibnu Hibban fi Du'afa'i an Ibnu Mahdiin qala qultu li Maisarata ibni Abdi Rabbih min aina jita bihazil ahadis man qara'a kaza falahu kaza qala wadatuha uraqibun nasa. Dan di antara mereka adalah Maisarah bin Abdi Rabbih, maka sungguh meriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Ad-Du'afa dari Ibnu Mahdi, ia berkata, aku bertanya kepada Maisarah bin Abdi Rabbih, dari mana engkau datangkan hadis-hadis ini? Siapa orang yang membaca ini, maka bagi dia begini. Ia menjawab, wadak tuha, aku memaudukannya agar manusia jadi gemar. Ini banyak nih, ya? Hadis-hadis tentang fadilah surah-surah apa gitu. Saya membaca surah ini bakal begini, saya baca itu banyak yang maudhu. Nanti saya baca tuh surah-surah yang benar ada keterangan dari Nabi ini fadilah begini, itu disebutin nama dia. Dan saya lihat lah kagak banyak. Cuma ada 20 surah kali kalau saya hitung, nggak banyak gitu surah ini. Sedangkan kita kalau kita baca tafsir hampir tiap surah ada sebutin hadisnya, ini padilahnya begini. Wah, ternyata benar. Ada orang yang rajin bikin apa ini, bikin hadis maudhu tentang padilah surah-surah begitu.
Ya Allah. Terus B. Al-intisaru lil mazhabi. Yang kedua, menolong bagi suatu golongan. La siyama mazahibul firaqi asiyasiyati ba'da zuhuril fitnati wa zuhuril firaqi siyasiyati kal khawariji wa syiati. Apalagi golongan-golongan yang firaqi siyasiyah, kelompok ini politik. kelompok politik setelah nampaknya fitnah dan nampaknya kelompok politik seperti Khawarij dan Syiah. Iya, jadi memang ini awal-awal hadis maudhu merebak ya, setelah kejadian apa tuh fitnah. Ini di sini ada lasiyama tuh ada 3 kata sebetulnya tuh. La, siya, ma. Ada 3 kata tuh. La, siya tuh artinya mislun. Nah, ada di bait Alfiyah tuh Bazik Ruza wa Hazbuhu Siyani. Udah dulu lagi di awal-awal tuh. Di bab i'rab itu Bazik Ruza wa Hazbuhu Siyani. Maknya itu beda lagi. Jadi ada 3 kata di situ. Makanya habis kata-kata la siyama itu mazahibunya bisa macam-macam juga dibacanya. Itu bisa baca mazahibu boleh. La siyama mazahibul firaq boleh. Bisa juga la siyama mazahibil firaq boleh juga. Firqa jadi apa? Kalau dibaca U atau I. La siyama kalau dibaca mazahibu berarti maknya itu kan mausul. Nah, mazahibunya jadi sila. Sila daripada mak. Ya. Sila itu kan harus jumlah, Bang. Nah iya, emang ada yang dibuang berarti. La siyama hiya mazahibul firaq. Jadi tinggal ditakdirin aja hiya atau huwa. Ini kan karena mazahib berarti hiya. Ini kan la siyama hiya mazahibul firaq. Boleh. Atau kita baca mazahibi boleh juga. Berarti maknya kita hitung ziyadah maknya. Siya jadi mudhaf, mazahibi jadi apa? Jadi mudhaf ilaih. Nah, boleh juga. La siyama mazahibil firaqis ya. Kalau kita baca mazahibah berarti jadi zorok. Jadi zorok makan. Jadi zorok. Enak bacanya ya mazahibu aja enak. Biasanya roba. Apalagi kalau misalkan Imam Barisnya udah nggak bisa 3 gitu. La siyama nggak bisa 2 ya. Zaidun misalkan. Berarti tinggal 2 dulu. La siyama Zaidun atau la siyama Zaidin. Jadi kalau Zaidan kan nggak mungkin. Oh iya, nggak ada alifnya misalnya gitu. Tapi kebanyakan ropa sih bacanya. Jadi setelah timbulnya fitnah, artinya fitnah itu pada masa Khalifah Ali. Jadi Khalifah sebelumnya itu belum ada. Sebetulnya awal-awal keluarnya fitnah itu dari peristiwa terbunuhnya Utsman. Di situ udah terjadi huru hara tuh Utsman. Dan zaman Utsman di akhir-akhir tuh huru hara sebetulnya. Karena Utsman dianggap terlalu nepotisme. Jadi banyak itu nunjuk gubernur-gubernur mana tuh dari kerabat-kerabat dia dulu, dari Bani Abdi Syams. Kalau nggak salah kan Utsman tuh Bani Abdi Syams. Sampai ada karena nggak puas sama masalah nepotisme itu, Utsman dibunuh. Akhirnya jadi panjang tuh, habis Utsman Ali ya begitu aja lagi. Wow, ribut lagi masalah ini. Jadi yang pro ame Ali ngeluarin hadis, yang pro ame Muawiyah juga apa? Juga ngeluarin hadis. Contohnya hadis yang misalkan menganggap memperbesar Ali itu aja. Jadi dia nyebut hadis begini. Saya itu kata Nabi adalah neraca timbangan ilmu. Ali itu adalah kepingannya. Ali kepingannya tuh, ya. Hasan Hussein adalah tali-talinya. Itu hadis tuh buat dibikin, dipalsuin gitu, buat menunjukkan kemuliaan daripada ahlul bait. Itu nanti berarti pengikut Syiah yang bikin hadis begitu. Tuh Muawiyah nggak mau kalah lagi, bikin lagi tandingan hadis yang menunjukkan kemuliaan apa nih? Kemuliaan Muawiyah, walaupun mungkin nggak sebanyak kemuliaan Ali kali, karena Ali emang dasarnya orangnya apa? Emang udah mulia. Siapa yang ingin melihat keilmuan Nabi Adam, ketakwaan Nabi Nuh, ibadahnya Nabi Isa, maka lihatlah kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis bohong kan? Itu hadis dibikin juga buat nunjukin kemuliaan. Masa menang Ali kepada nabi-nabi kita. Terus
Faqad wada'at kullu firqatin minal ahadisi ma yu'ayyidu mazhabaha ka hadisi Aliyun khairul bashari man syakka fihi kafara. Iya. Maka sungguh memaudukan tiap-tiap firqah daripada hadis-hadis apa yang menguatkan daripada kelompoknya, seperti hadis Ali itu sepaling baik manusia, siapa orang yang ragu-ragu terhadap Sayyidina Ali maka dia kafir. Nah iya kan ini di apa ya, dibikin-bikin apa itu hadis. Jadi kepentingan politik emang bisa mendorong buat itu. Ya. Zaman sekarang juga begini sebetulnya. Zaman sekarang, cuman zaman sekarang bukan berarti mereka masukin hadis karena terlalu ketahuan gitu loh. Kalau zaman sekarang nggak masukin hadis, tapi ada hadis yang udah ada dipakai lah buat kepentingan kelompoknya begitu. Ayat ini dipakai lah buat kepentingan kelompoknya begitu. Jadi tafsirin aja sesuai dengan keinginan kelompoknya begitu. Di masalah kemarin yang apa itu, yang Sultanin Jairin, yang tidak ada apa itu perkataan yang hak, Indo Sultanin Jairin. Emang kalau kita pikir Jokowi udah masuk kategori Sultanin Jairin, itu kan jadi multi tafsir banget, multi sarah banget kalau begitu. Emang Jokowi Sultanin Jairin, hadis itu dibawa-bawa, hadisnya bener, tapi pemahamannya dibawa buat kepentingan politik. Sama itu kayak Al-Maidah 51, itu buat kepentingan politik sebetulnya lah. Itu syarah penjelasan dari ayat itu kan banyak banget syarahnya. Kenapa kok diambilnya pendapat yang itu gitu loh? Ada yang jadi masuk penjara dulu tuh. Kental nuansa politiknya begitu, bukan berarti tafsiran itu kagak ada, tafsirannya ada. Ya, cuman karena dipakai buat kepentingan politik, ada dipakai lah tafsir itu, padahal multi tafsir banget. Ya. Jadi kalau sekarang kagak hadis ayatnya nggak bikin palsu lagi, enggak, tapi yang udah ada dipakai buat kepentingan politik. Ya. Cocok-cocokin. Terus C. At-ta'nu fil islami. Yang ketiga, mencela pada agama Islam. Wa haula'i qaumun minaz zannadiqati lam yastati'u ayyakidu lil islami jiharan. Dan mereka itu adalah suatu kaum daripada kaum-kaum zindik yang tidak mampu melakukan tipu daya terhadap Islam secara jelas-jelasan. Wa amidu ila hadzat tariqi al-khabisi, maka mereka menyengaja kepada jalan jelek ini. Fa wada'u jumlatan minal ahadisi biqasdi tashbihil islami wa ta'ni fihi, maka mereka membuat hadis maudhu akan jumlah daripada hadis-hadis tersebut dengan tujuan menjelek-jelekan Islam dan mencela pada Islam. iya, jadi ini perlakuan daripada zanadiko. Ya, zanadiko tuh zindik. Zindik itu apa sih bang? Zindik itu orang munafik. Jadi zindik itu orang kelihatan Islam tapi apa? Tapi kelakuannya itu benci banget sama apa? Sama Islam. Ya, kalau zaman awal-awal Nabi ya istilahnya munafik. Ini adanya setelah khalifah berarti. Iya, setelah Islam kuat. Kalau Islam masih lemah kan orang masih berani lawan. Nah justru mereka melakukan ini karena mereka udah nggak bisa ngelawan Islam, karena Islam udah terlalu apa? Udah terlalu kuat. Akhirnya mereka melawannya bukan pakai fisik. Nah, dipakai begini caranya. Bikin hadis-hadis apa tuh? Hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu yang sebenarnya tujuannya untuk mendiskreditkan, untuk memojokkan Islam. Because di taswihil Islam wa ta'nifi, buat jelekin Islam dibikin hadis-hadis. Saya belum ketemu tadi contoh-contoh hadis yang bikin orang zindik gitu, kayak gimana sih hadis yang misalnya Islam gitu, ya. Jadi dia ya kalau dulu hitungannya munafik lah hitungannya gitu. Jadi kelihatannya Islam padahal kagak, ya. Terus Wa min haula'i Muhammad bin Sa'id Asy-Syami al-Maslubi fil Zandiqati. Dan di antara mereka adalah Muhammad bin Sa'id Asy-Syami yang disalib karena kezindikannya. iya. Faqad Jadi itu salah satu aja tuh Muhammad bin Sa'id Asy-Syami. Nah, tuh orang zindik. orang zindik kita nyebutnya kafir zindik. Berarti sebenarnya dia kagak beriman, tapi karena dia tinggal di lingkungan muslim, dia pura-pura beriman, tapi kelakuannya tetap ngantem dari dalam gitu. Ya. Nah dia banyak nih masukin hadis, akhirnya dibunuh.
Siapa yang membunuh? Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur itu khalifah dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah kedua. Yang pertama As-Saffah, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Sebetulnya ada lagi yang lebih hebat dari Muhammad bin Sa'id ini, adalah Abdul Karim Al-Auj. Untuk itu banyak banget, ratusan dibikin hadis. Sampai dieksekusi juga tuh, dia gubernur mana tuh dieksekusi. Terus sebelum dieksekusi dia ngaku gitu. Ini saya udah bikin ratusan hadis palsu. Dieksekusi. Ya, Abdul Karim Al-Auj. Tapi di sini nggak disebut, malah dia tuh paling banyak tuh paling. Terus. Waqad ruwa an Humaydin an Anasin marfu'an ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di illa ayyasha'allahu. Maka sungguh meriwayatkan daripada Humaid dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu hal keadaannya hadis marfu. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku kecuali bahwasanya Allah berkehendak. Walaqad bayyana Berarti tambahannya di mana tuh? illa ayyasha'allahu tuh ditambahin. Sebetulnya hadis ini mungkin ada gitu anak khatamun nabiyyin, mungkin ada gitu hadis saya tapi ini kata-kata ini yang ditambahin nih. Illa ayyasha'allahu ditambahin. Berarti kalau ada illa ayyasha'allahu berarti ada kemungkinan Nabi nambah lagi. Nabi Nilo kan. Ya, walaupun hadis itu dulunya ada dari Nabi, tapi ditambahin itu jadi maudhu juga, Bang. Berarti. Ya iya, berarti tambahan itu maudhu. Dibuat-buat. Artinya itu tambahannya bukan tambahan untuk memperjelas gitu. Kadang-kadang ada juga tambahan itu tafsir dari perawi. Perawi buat memperjelas gitu. Tapi ini kan kagak, justru ini jadi bikin apa nih? Jadi bikin error kalau begini, jadi bikin orang kagak paham. Nah, orang jadi kan kagak kelihatan nih. Itu sebenarnya ngancurin apa nih? Ngancurin Islam. Berarti inti Muhammad bukan nabi terakhir. Ada itu. Illa insyaallah. Terus Walaqad bayyana jahabizatul hadisi amra hazihil ahadisi walillahi alhamdu wal minnah. Dan sungguh menjelaskan oleh orang-orang yang cermat di dalam hadis akan perkara hadis-hadis ini. Walillahi alhamdu wal minnah. Ada Bang. 11 Itu lagi dah. De atazallubu ilal hukami, yang de ada cari muka kepada pemimpin. Ay Taqarrubu ba'di du'afa il imani ila ba'di hukami biwad'i ahadisa tunasibu ma'alaihi hukamu minal inhirafi. Artinya mendekatkan sebagian orang-orang yang lemah imannya kepada sebagian para pemimpin dengan membuat hadis-hadis maudhu yang ia nisbahkan kepada pemimpin tersebut dengan tujuan dapat perhatian. Bukan minal inhirab, jadi pimpinannya itu khalifahnya nyimpang dibikinin hadis. Oh, jadi dibenerin. Ya, jadi dibetulin. Jadi tujuannya itu buat ngejilat gitu loh. Padahal tuh kagak bener gitu pekerjaan khalifahnya tuh, pimpinannya. Pemimpin salah. Iya, dibikinin hadis yang biar jadi bener. Citraan. Kalau kita sekali lagi nggak begitu, kalau kita zaman sekarang hadisnya udah ada, ayatnya udah ada. Coba kita cari ayat-ayat yang nguntungin dia. Pimpinan kita begitu, tenang, ntar saya cariin dari ini. Nggak berani. Ya terus. Mislu qissati Iyas bin Ibrahim an-Nakhai al-Kufi ma'a Amirul Mukminin al-Mahdi hina dakhala alaihi wa huwa yal'abu bil hamami fasaqa bi sanadihi ala tawalin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la sabaqa illa fi naslin aw hubbin aw hafirin aw janahin fasada kalimata aw janahin li ajlil mahdi fa'arafa al-mahdi zalika fa'amara bi zibhil hamami wa qala ana hamaltuhu ala zalika. Seumpama cerita Ghiyas bin Ibrahim an-Nakhai al-Kufi bersama Amirul Mukminin al-Mahdi
Mahdi. Ketika ia masuk di atasnya, wahal Amirul Mukminin sedang bermain dengan burung merpati. Maka ia menambahkan dengan sanadnya di atas berterus menerus sampai kepada Rasulullah Alat tawi itu alal pardi. Alam? Pardi. Alat tawi. Maksudnya? Maksudnya itu hadis dia doang yang riwayatin. Oh, Sikut parut gitu loh. oh sikut parah. Iya. Jadi nggak ada lagi riwayat dari jalan lain. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya ia bersabda, la sabaqa, tidak ada perlombaan kecuali pada naslin main pedang. Enggak, naslin ini tombak. Oh, tombak. Panah ada naslin berarti. Au khupin, pacuan kuda apa? Khupin onta. Oh, entah. Au hafirin, Kuda baru. ah, Kuda. kuda. Au janahin, atau main burung, sayap. Iya, atau sayap. Maka ia menambahkan kalimat au janahin karena Imam Mahdi. Ya, karena itu khalifahnya namanya Al-Mahdi. Iya. Ya. Al-Mahdi itu berarti ya tadi abis yang Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi. Al-Mahdi. Habis atau Al-Hadi dulu, saya lupa ada Al-Hadi, enggak Al-Mahdi, Al-Hadi baru siapa itu? Harun ar-Rasyid. Jadi dia masih masuk khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah. Kalau nggak salah ketiga nih. Habis Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, habis itu Al-Hadi, nah baru sampai tadi itu yang terkenal tuh khalifahnya tuh Harun ar-Rasyid. Nah ini jadi ini saya lupa juga nih, yang ini yang ditambahin. Kalau yang tadi tuh anak khotamun nabiin tuh ila yasyaallah, apa maksud goprok-goprok gitu dibikin, apa emang dinambahin ila yasyaallah, nanti saya lupa nih. Berarti yang ini ditambahin nih. Jadi ini hadis ada nih sebetulnya, la sabqa illa pinaslin au khufin, itu ada tuh. Oh, hafirin. Iya, hafirin. Sampai situ doang. Tapi doang. Nah karena dilihat tuh khalifah lagi main apaan? Burung. Lagi main burung, ditambahin lah media be. Au janahi. Berarti boleh perlombaan burung. Maksudnya tuh nggak ada perlombaan apa sih? Hadiahnya boleh diambil. Oh gitu. Jadi sabko itu artinya hadiah yang disediakan buat pemenang lomba. Jadi pemenang lomba boleh ngambil dalam tiga lomba ini nih, naslin, lomba memanah gitu. Khupin, lomba balapan onta, hafirin, lomba balapan kuda. Jadi khup ame hafir tuh sebetulnya sama, ini tuh telapak kaki tuh. Kan kayaknya bahasa Arab telapak kaki onta bahasa Arab ini, telapak kaki kuda bahasa Arab ini. Itu kan bahasa Indonesia kagak. Telapak kaki ya gitu, atau suku kaki ya di bahasanya. Tapi kalau bahasa Arab kagak, beda-beda. Ditambahin nama dia janahin. Gantangan berarti. Buat nyenengin khalifah. Gantangan. Terus Fa'arafal Mahdi zalika, maka mengetahui oleh Imam Mahdi akan demikian itu. Fa'amara bihi hamama, maka Imam Mahdi memerintahkan untuk menyembelih burung tersebut. Wa qala ana hamaltuhu ala zalika, dan dia berkata, akulah orang yang menanggung di atas hal demikian itu. bukan, ternyata Imam Mahdi apal hadis itu. Bukan Imam Mahdi, Al-Mahdi itu apal hadis itu, dia tahu. Jadi pas orang itu dimasukin hadis begitulah, Ketahuan. kan dipotong aja tuh burung. Gua apal hadis itu nggak begitu, itu nambahin aja berarti. Betul ditahu ya. Bukan, untung nggak dibunuh. Siapanya si Harusnya kalau kita Yes. hitung dia iya, dia masukin hadis harusnya kalau dieksekusi ya. Lu mau masukin hadis tuh bagus. Nggak dibunuh. Cuma dia ngomong dong, saya apal hadis itu. Gitu. tahu duluan khalifahnya. Udah Ya Al-Mahdi kan emang terkenal. Dia terkenal khalifah yang benar gitu, Al-Mahdi. Kayaknya Harun ar-Rasyid sebetulnya emang turunan. bukan turunan, bukan, dia cuma menyempurnain prestasi yang udah dibikin namanya Al-Mahdi dan Al-Hadi. Ya Ar-Rasyid udah enak gitu, tinggal terusin doang. Karena dari zaman Al-Mahdi tuh Abbasiyah udah mulai naik gitu, udah mulai tertib. Kalau zamannya As-Saffah Al-Mansur kan masih stabilitas politik dulu, berontak sono berontak sini. Nah awal-awal dinasti Abbasiyah. Jadi jilat ya. Baru besok kita masuk At-Takasur.